Tahun 2050. Suatu pagi yang biasa, Anda terbangun di tempat tidur. Tanpa membuka mata, Anda mengirimkan perintah dari pikiran agar mesin kopi mulai bekerja. Dari dapur, terdengar suara mesin yang menyala. Hari itu, Anda memiliki janji temu bisnis dengan delegasi dari Jepang. Namun, Anda tidak tahu satu kata pun dalam bahasa Jepang. Anda tidak panik sama sekali. Anda hanya fokus pada pikiran Anda, terhubung ke sistem awan, dan mulai mengunduh paket bahasa Jepang ke dalam otak Anda. Hanya dalam beberapa detik, Anda bangun dari tempat tidur dengan kemahiran bahasa seolah-olah Anda sudah mengucapkannya sejak lahir. Tidak ada ponsel, tidak ada keyboard, tidak ada layar. Semuanya terjadi langsung di dalam kepala Anda. Sekarang, mari kita kembali ke masa kini. Bagaimana jika Anda bisa mentransfer pikiran Anda langsung ke komputer? Bagaimana jika otak Anda terhubung 24 jam sehari ke internet, kecerdasan buatan, dan kumpulan informasi seluruh umat manusia? Hari ini, kita melihat lebih dekat pada teknologi antarmuka otak komputer, teknologi menakutkan yang tampak seperti keluar dari film sains fiksi, tetapi sedang dikembangkan secara rahasia oleh para miliarder di laboratorium. Jika otak manusia dan kecerdasan buatan bersatu, apa yang sebenarnya akan terjadi? Nama ide gila ini di dunia sains adalah teknologi antarmuka otak komputer. Dalam istilah yang paling sederhana, ini adalah membangun koneksi langsung, baik kabel maupun nirkabel, antara otak manusia dan komputer. Teknologi ini bekerja dua arah, membaca sinyal dan menulis sinyal. Awalnya, sistem ini dirancang sepenuhnya untuk menciptakan keajaiban medis. Tujuannya adalah agar pasien yang mengalami kelumpuhan sumsum tulang belakang dan tidak dapat menggunakan lengan serta kaki mereka, dapat menggerakkan lengan robotik atau menggerakkan kursor tetikus di layar hanya dengan kekuatan pikiran. Otak memberikan perintah untuk bergerak, kecerdasan buatan di antaranya menerjemahkan perintah ini menjadi kode digital, dan lengan robot menjalankan perintah tersebut. Ini adalah tujuan yang sangat mulia dan manusiawi. Namun, ketika kecerdasan buatan dan internet terlibat, teknologi ini tidak lagi hanya menjadi alat yang menyembuhkan pasien, tetapi berubah menjadi senjata yang akan mengubah evolusi manusia. Jadi, di tahap mana kita sebenarnya saat ini? Anda pasti pernah melihat berita tentang orang-orang yang memasang chip di otak mereka di internet. Perusahaan Neuralink yang didirikan oleh Elon Musk, berhasil menempatkan chip seukuran koin ke dalam tengkorak manusia. Berkat chip ini, seorang pasien lumpuh bisa bermain catur di komputer hanya dengan berpikir. Pada saat yang sama, lembaga riset militer legendaris Amerika Serikat, DARPA, sedang menjalankan proyek rahasia bernilai miliaran dolar agar tentara dapat mengendalikan drone dengan pikiran mereka di medan perang. Namun, sebelum menjadi bersemangat atau takut, mari kita lihat situasi sebenarnya. Saat ini kita berada di tahap yang sangat awal dari teknologi ini. Kita masih berpuluh-puluh tahun lagi dari kemampuan mencolokkan kabel ke bagian belakang kepala kita dan belajar menerbangkan helikopter seperti dalam film Matrix. Apa yang dilakukan sekarang hanyalah kemampuan untuk memecahkan sinyal yang sangat sederhana dan primitif. Integrasi yang lengkap dan sempurna antara otak manusia dan mesin belum terbentuk. Mengapa? Karena di dalam tengkorak kita terdapat struktur paling kompleks yang dikenal di alam semesta. Otak kita, neuron di otak kita, yaitu sel saraf, menghasilkan sinyal listrik kecil untuk berkomunikasi satu sama lain. Setiap kali Anda berpikir, setiap kali Anda tertawa, atau setiap kali Anda menggerakkan jari, kilat kecil menyambar di otak Anda. Tugas kecerdasan buatan adalah mendengarkan kilat-kilat ini melalui kabel mikro yang ditempatkan di dalam tengkorak dan menerjemahkan apa artinya. Bahkan, ia bisa melangkah lebih jauh dengan mengirimkan sinyal listrik ke otak Anda dari luar untuk memberi Anda sensasi palsu. Tetapi tantangan sebenarnya di sini adalah ini. Ada tepat 86 miliar neuron di otak manusia. 86 miliar. Bayangkan 86 miliar orang di sebuah stadion berbicara dalam bahasa yang berbeda pada saat yang sama dan Anda mencoba menarik satu kalimat yang bermakna dari kebisingan ini. Inilah kekacauan matematis masif yang sedang coba dipecahkan oleh para ilmuwan saat ini. Katakanlah 10 atau 50 tahun kemudian kita memecahkan masalah ini. Otak manusia dan kecerdasan buatan bersatu dengan sempurna. Apa yang akan berubah dalam hidup kita? Pertama, kita akan mengalami perluasan memori. Anda tidak akan terbatas pada kapasitas otak Anda sendiri. Semua informasi di internet, semua artikel di Wikipedia akan mengalir ke pikiran Anda dalam hitungan detik. Anda tidak akan mencoba mengingat informasi sejarah yang Anda butuhkan, Anda hanya akan memvisualisasikan pertanyaan di pikiran Anda dan jawabannya akan muncul seketika di otak Anda. Anda akan berpikir hampir seperti Google. Kedua adalah kontrol fisik melalui pikiran.
Anda tidak perlu menekan tombol untuk mematikan lampu di rumah pintar Anda, menyalakan mobil, atau mengelola robot raksasa di pabrik. Cukup dengan melihat perangkat tersebut dan menginginkannya saja sudah cukup. Ketiga dan mungkin yang paling ajaib, komunikasi antar pikiran, yaitu telepati digital. Orang-orang akan dapat berkomunikasi tanpa berbicara, tanpa menulis pesan, hanya dengan berpikir. Anda akan dapat mengirimkan bukan hanya sepatah kata kepada orang di depan Anda, tetapi emosi kompleks yang Anda rasakan saat itu atau pemandangan yang Anda lihat langsung ke otaknya. Dan terakhir, pembelajaran cepat. Pendidikan bertahun-tahun akan berakhir. Anda akan dapat memuat cara mendaratkan pesawat atau cara melakukan operasi yang kompleks langsung ke pikiran Anda seperti paket perangkat lunak. Untuk memahami mengapa penyatuan ini sangat diinginkan, perlu membandingkan sifat manusia dan mesin. Manusia sangat kreatif. Kita memiliki intuisi, emosi, dan imajinasi. Namun, kita belajar sangat lambat dan sangat cepat melupakan informasi. Kecerdasan buatan, di sisi lain, memiliki kecepatan super manusia. Ia memproses miliaran data dalam hitungan detik, tidak pernah lelah, dan bekerja dengan logika yang sempurna. Namun, kecerdasan buatan tidak memiliki jiwa, kreativitas, atau intuisi. Nah, ketika kita memasang chip di otak kita, kreativitas manusia dan kecepatan sempurna mesin akan bersatu. Spesies baru akan muncul, seolah-olah kecerdasan super hibrida. Namun, setiap kekuatan besar memiliki harga yang sangat gelap. Sekarang kita sampai pada bagaimana mimpi ini bisa berubah menjadi mimpi buruk. Bagian yang paling kritis. Bahaya pertama dan terbesar adalah peretasan pikiran. Hari ini, ketika komputer Anda diretas, Anda kehilangan akun bank Anda. Tapi apa yang terjadi jika otak Anda diretas? Seorang pengembang perangkat lunak jahat atau organisasi teroris dapat masuk langsung ke pikiran Anda. Mereka dapat membaca pikiran Anda yang paling rahasia, menghapus ingatan Anda, atau yang lebih buruk lagi, mereka dapat memuat pikiran dan perintah palsu yang bukan milik Anda ke dalam pikiran Anda. Bayangkan iklan pop-up tiba-tiba masuk ke dalam mimpi yang sedang Anda alami, atau ketika Anda bangun Anda membela pandangan politik yang sebenarnya bukan milik Anda secara membabi buta. Risiko kedua adalah hilangnya identitas. Jika separuh dari keputusan di otak Anda diambil oleh algoritma kecerdasan buatan, pada akhir hari ketika Anda bercermin, Anda akan bertanya pada diri sendiri. Siapa saya sebenarnya? Apakah keputusan yang saya ambil ini milik saya, atau milik perangkat lunak di dalam kepala saya? Masalah besar ketiga adalah ketimpangan. Saat chip ini pertama kali keluar, harganya akan sangat mahal. Orang-orang kaya di dunia akan memasang chip ini dan berubah menjadi manusia super cerdas yang membaca ribuan buku per detik dan tidak pernah lupa. Miliaran orang miskin yang tersisa akan menjadi kelas bawah secara biologis. Untuk pertama kalinya di dunia, kecerdasan dan evolusi akan dapat dibeli dengan uang. Bahaya keempat adalah keamanan kecerdasan buatan, dalam istilah ilmiah disebut masalah penyelarasan. Bagaimana jika kecerdasan buatan di dalam kepala Anda menjadi lebih cerdas dari Anda dan mengambil kendali penuh atas tubuh Anda? Bukankah Anda telah menyerahkan setir mobil Anda sendiri ke tangan mesin dengan tangan Anda sendiri? Masih ada rintangan biologis besar dalam mewujudkan semua skenario ini. Pertama, otak manusia membenci logam dan silikon. Otak kita adalah organ yang lunak, basah, dan terus bergerak. Saat Anda menempatkan chip keras di sana, sistem kekebalan tubuh akan menganggap chip tersebut sebagai musuh dan menyelimutinya dengan jaringan parut. Ini akan membutakan komunikasi sinyal seiring waktu. Kedua, kita masih belum bisa memetakan seluruh otak secara lengkap. Dan ketiga, belum ada dokter yang tahu pasti jenis kehancuran biologis seperti apa yang akan ditimbulkan oleh pemutusan koneksi sesaat atau virus pada otak manusia saat mentransfer data ke pikiran melalui internet. Ada 3 skenario masa depan berbeda yang menanti umat manusia. Dalam skenario pertama, masa depan utopis, berkat chip otak, semua penyakit neurologis seperti Alzheimer, skizofrenia, atau kebutaan menjadi masa lalu. Orang-orang bekerja sama dengan jauh lebih cerdas dan damai untuk memecahkan rahasia alam semesta. Dalam skenario kedua, masa depan distopia, terdapat kediktatoran yang gelap. Pemerintah memantau apa yang dipikirkan semua orang detik demi detik berkat chip yang terpasang di otak warga negara. Anda tidak perlu melakukan kejahatan, hanya dengan memikirkan kejahatan saja sudah cukup bagi Anda untuk ditangkap. Konsep kebebasan berpikir sepenuhnya dihancurkan. Skenario ketiga dan yang paling realistis adalah dunia abu-abu. Teknologi akan masuk ke dalam hidup kita secara bertahap. Pertama, pasien akan menggunakannya, lalu orang kaya akan membelinya sebagai mainan mewah. Seiring waktu, harganya akan menjadi lebih murah dan berubah menjadi pasar masif dan biasa yang harus digunakan semua orang, sama seperti ponsel pintar.
Sepanjang sejarah manusia, kita memberikan reaksi yang sama terhadap setiap teknologi revolusioner yang baru datang. Kali ini pun tidak akan berbeda. Umat manusia pertama-tama akan mendekati chip ini dengan rasa takut dan benci yang besar. Protes akan dilakukan, kelompok agama akan berargumen bahwa ini bertentangan dengan kodrat manusia. Pada tahap berikutnya, proses penerimaan akan dimulai perlahan-lahan. Seiring orang-orang melihat betapa suksesnya mereka yang memakai chip dalam kehidupan bisnis dan ujian, mereka akan perlahan mengadopsi sistem ini agar tidak tertinggal. Dan pada tahap terakhir, seperti halnya kita terhadap ponsel pintar kita hari ini, kita akan menjadi sepenuhnya bergantung pada jaringan kecerdasan buatan dalam pikiran kita ini. Saat chip itu luring sesaat, kita akan merasa seperti buta dan tuli. Di akhir semua perjalanan ini, hanya ada satu kenyataan yang harus kita terima. Teknologi ini pasti akan datang. Tidak mungkin untuk menghentikannya atau mengunci pintu laboratorium. Karena umat manusia selalu ingin melampaui batasnya dan mencapai kekuatan seperti dewa. Sekarang, pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri sendiri bukan lagi apakah kita bisa mengembangkan teknologi ini. Pertanyaan besar yang harus kita ajukan, dan yang akan menentukan nasib umat manusia adalah ini. Bisakah kita benar-benar mengendalikan kekuatan yang tidak terbayangkan ini yang telah kita undang ke dalam pikiran kita sendiri? Atau akankah kita akhirnya menyerahkan ruang kontrol kecil di dalam tengkorak kita ke tangan mesin dengan tangan kita sendiri? Nah, apa pendapat Anda tentang hal ini? Jika suatu hari Anda diberi kesempatan untuk memasang chip yang menjanjikan kecerdasan super di otak Anda, apakah Anda akan mengambil risiko ini? Bagikan pemikiran dan ketakutan Anda dengan saya di kolom komentar. Untuk terus menjelajahi batas masa depan, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya.